Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di pelajaran matematika untuk anak-anakku kelas 8. Ya, baik, walaupun kita serba terbatas, tapi pembelajaran tetap harus dilaksanakan seperti biasanya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita ya untuk tetap belajar. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 5 dan halaman 6 Romawi. Jadi pada semester ini kita akan belajar 5 bab. Ada pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah SPLDV. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, tapi untuk saat ini kita ke bab 1 dulu ya, pola bilangan dulu. Ya, jadi pola bilangan itu apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Sebenarnya ini hal yang sudah sangat sering kita lihat dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak tahu namanya itu adalah pola bilangan. Sebenarnya ada polanya gitu ya. Kalau kita nemu pola itu ya itulah sebenarnya gitu. Pola apapun itu tuh ya sangat erat kaitannya dengan matematika, pola bilangan itu sendiri. Nah, pada bab ini tuh ada 3 materi esensial. Yang pertama adalah menentukan suku ke n dari suatu barisan bilangan, kemudian menentukan suku ke n dari suatu konfigurasi objek, dan nanti yang terakhir adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, yang pertama adalah menentukan suku ke n dari barisan bilangan ya. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 5. Kita akan belajar dari itu semuanya. Jadi semuanya nanti saya akan pelajari dari contoh-contoh yang ada di buku paket ya, supaya mempermudah anak-anak dalam belajar juga. Maksudnya karena kita serba terbatas juga, jadi supaya kalian juga mencatatnya fokus, kita lihatnya dari buku paket aja. Jadi semuanya tetap utamanya buku paket gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati macam-macam pola barisan bilangan, siswa dapat menggeneralisasikan pola barisan bilangan lainnya. Kemudian setelah mengamati pola barisan bilangan, siswa dapat menentukan suku ke n dari pola tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati berbagai macam pola barisan bilangan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan pola pada barisan tersebut ya. Nanti ya kita mungkin saya jelaskan sekilas, nanti disambungkan dengan pada saat Zoom, terus nanti juga penugasannya juga ada. Jadi ini saling nyambung ya materinya. Nah, nanti kita mau lihat ini ya materi menggunakan buku paketnya kalian. Silahkan dibuka ya, saya juga membuka di sini. Nah, untuk mempermudah karena saya juga tidak ada whiteboard ya, tidak ada whiteboard. Jadi saya akan menggunakan whiteboard virtual ya. Oke, saya akan mengulas ya. Di situ sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang barisan bilangan yang kita ketemu dalam hidup sehari-hari. Misalnya di situ ada bunga matahari, kemudian ada siput, kemudian ada misalnya sarang lebah, itu juga pola bilangan. Kemudian pola ya, maksudnya dalam pola. Kemudian di situ ada bunga yaitu bunga apa itu dan sebagainya. Itu sangat erat kaitannya dengan kita. Nah, saya langsung aja ke contoh 1.1 ya. Sebenarnya kita sering banget menemukan pola bilangan ya, pola terutama ya, itu sangat sering sekali, tapi kita tidak tahu kalau itu tuh adalah pola gitu. Tapi kita kadang suka bisa menebak gitu, walaupun kita nggak tahu ilmunya gitu, asal itu kayaknya itu deh gitu. Nah, sekarang bagaimana lebih kita bisa menguatkan sense kita lagi. Nah, untuk contoh 1.1 ya, saya akan membahas contoh 1.1, kita akan bahas bersama. Di situ silahkan kalian baca, dibuka bukunya. Di sini saya akan mencatat ya sebisanya karena terbatas, jadi saya catatnya ya terbatas juga. Nah, untuk contoh 1.1 ini ya, kita akan
mencoba mengupasnya. Di situ ada pita ya. Pitanya warnanya selalu seperti merah putih, merah putih, merah putih. Kemudian diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya 10 dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan warna pita pada bilangan ke 100 dan 1001. Nah, itu ada warnanya apa kira-kira, merah atau putih kah? Nah, dari sini sebenarnya kita dapat mengambil suatu kesimpulan ya. Coba kita perhatikan. Di sini kan ada dua warna ya. Saya diberi di sini ada warna merah ya. Kemudian warna putih. Ini ya. Yang merah itu di situ ada 0, bilangan 0, bilangan 2 gitu ya, bilangan 4. Ini kan salah seling ya. 0, 1, putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Pasti ini kan 11 ya. Dan seterusnya. Coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada di kolom merah sama kolom putih ini. Adakah karakteristik yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menentukan 100 itu merah atau putih? Karakteristiknya apa? Coba. Nah, ada yang masih ingat dengan bilangan genap dan bilangan ganjil? Ya, bilangan genap itu apa aja? Di kelas 7 kita ingat kembali coba. Bilangan genap itu adalah contohnya berapa? 2. Bilangan genap ya. Genap. Bilangan genap itu apa sih? Bilangan yang dapat dibagi dengan 2 atau habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil, bilangan ganjil berarti apa? Bilangan ganjil adalah bilangan yang selain bilangan genap, bilangan bulat yang bukan bilangan genap, yang tidak habis dibagi dengan 2. Jadi itu sisanya bilangan ganjil. Ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya. Nah, ini kan mirip ya. Oh, ini kayaknya ini bilangan genap deh. Ini kayaknya bilangan ganjil deh, ya kan? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Mesti ini kan bawahnya 12 gitu kan ya. Ini bawahnya ini kan sebenarnya 13. Untuk yang putih ya, bawahnya kan 13. Ini 13. Wah, 13. Duduk. Ya, coret deh. Tuh ya, ini kan pasti di sini 13 dan seterusnya kan. Nah, berarti kalau 100 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? 100 bisa dibagi 2 tidak? Bisa ya, 50 dikali 2 kan 100. Berarti 100 itu bilangan genap. Karena dia bilangan genap, pasti masih masuknya ke yang merah. Terus 1001 tuh bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Karena apa? 1001 itu kan setelah 1000. 1000 itu kan bisa dibagi 2. Berarti otomatis 1001-nya tuh nggak bisa dibagi 2. Berarti 1001-nya adalah bilangan ganjil. Gitu caranya. Berarti ya 100-nya itu merah, yang 1001-nya itu putih. Caranya seperti itu anak-anak. Oke, sekarang yang selanjutnya, yang contoh 1.2. Kita lihat bersama. Contoh 1.2. Ya, udah muncul ya. 1.2. Oke, di sini bedanya kalau yang 1.2 itu warnanya ada 3, ada merah, ada putih, dan ada biru. Nah, sekarang kita mau cari tahu gimana caranya, Ini harus saya aktifkan dulu ya.
kita mau cari tahu kalau misalnya bilangan berapa itu 2345 itu masuk merah, putih atau biru, kayak gitu kan ceritanya ya. Oke, sekarang kita cari tahu dulu ya. Oke, sekarang kita perhatikan baik-baik angkanya. Dari merah, ya, merah, kemudian merah, kemudian putih, dan biru. Sekarang merah itu kan 0, ini 1, ini 2 gitu kan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu kan ya. Dan seterusnya. Sekarang perhatikan yang merah ini dulu. 0, 3, 6, 9. Di sini berapa setelahnya? 12. Setelahnya 12 bisa ditebak nggak berapa? Ini bilangan apa sih? Kelipatan berapa sih? 0, 3, 6, 9, 12. Kelipatan 3. Karena selisihnya selalu 3 kan? Ini ke sini 3. Ini ke sini 3. Ini ke sini 3. Ini ke sini 3. Berarti ini kelipatan, bilangan kelipatan 3 atau dapat dinyatakan sebagai yang ini sama dengan 0 dikali 3. Yang ini sama dengan 1 dikali 3. Ini sama dengan 2 dikali 3 dan seterusnya. Ini bilangan kelipatan 3. Sekarang yang ini 1, 4, 7, 10. Yang jelas itu kan 1 itu dari 0 tambah 1 kan. 4 itu kan dari 3 tambah 1 kan. 7 itu kan dari 6 ditambah 1 kan. Berarti kan ini sama saja dengan 0 dikali 3 ditambah 1. Ingat ya, kalau perkalian harus perkalian dulu dikerjakan kan kayak gini. Ini sama dengan 0 salah. Bukan 0 ya. Ini erasernya itu gede banget. Oke. Itu bukan 0. 1 dikali 3 ditambah 1. Yang itu ini 7. 2 dikali 3 6 ya. Ditambah 1. Ini 3 dikali 3 ditambah 1. Ini kan kelipatan 3. Tapi ini ada sisanya 1. Artinya bilangan ini adalah bilangan yang jika dibagi 3, sisanya adalah 1. Sekarang identifikasi yang terakhir ini. Nah, ini kan tadi sama saja dengan 0 ditambah 2. Ya, ini 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. 8 sama dengan 6 ditambah 2 kan gitu ya. Berarti kan ini 0 dikali 3 ditambah 2. Ini 1 dikali 3 ditambah 2. 2 dikali 3 ditambah 2 dan seterusnya. Berarti ini adalah bilangan yang kalau dibagi 3 sisanya adalah 2. Sekarang yang kita mau cari adalah angka 2345. Ya, kita hitung di sini 2345. Sekarang dibagi 3 itu hasilnya berapa? Apakah sisanya 0 atau merupakan bilangan kelipatan 3 atau sisa 1 atau sisa 2? Nah, sekarang dibagi. Itu kan 7 ya, 21. Ini 2, ini ya. 4, 5. Terus ini 8. 24 bagi 3 kan 8. 24. Terus ini 5. 5 bagi 3 1. 1 kali 3 3. Min. Berarti 2. Bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Berarti bilangan 2345 dibagi 3 itu sisanya adalah 2. Karena sisa 2 pasti ikutnya yang warna biru. Gitu. Jadi ini 2345 adalah warnanya biru. Seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke yang contoh
selanjutnya adalah contoh yang ini dulu ya. Nih. Yang ini. Di situ contoh 1.4. Ya, kita ada beberapa contoh yang saya lewati, kita yang krusial saja, yang mudah dimengerti dan tapi juga penting kayak gitu. Nah, untuk yang contoh 1.4 ini di situ sebenarnya udah sangat jelas sekali gitu ya. Saya juga tidak perlu menjelaskan yang banyak ini, saya ingin mengulas aja supaya kalian belajarnya nggak bingung kayak gitu ya. Di sini toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 08.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan dimasukkan toko? Artinya pada pukul 08.00 kan ini ada 8 ya, 8 pembeli kan ya ini ya. Ini awalnya 8. Terus pada pukul 08.05 itu jadi 16. 16 itu total ya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, berarti kalau seperti itu, jaringannya. Ya, berarti kalau seperti itu kan berarti 16-nya itu dari 8 tambah 8. Terus 08.10 jadi 24. Oh, ternyata 24 itu kan sama dengan 16 ditambah 8 kan? Oh, penambahannya 8 lagi gitu kan. Terus habis itu jadi 32. Oh, penambahannya 8 lagi. Oh, kalau kayak gitu berarti setiap 5 menit. Ini kan perubahannya 5 menit ya. 08.00 sampai 08.05 itu kan 5 menit. 08.05 sampai 08.10 juga 5 menit dan seterusnya kan. Berarti setiap penambahan 5 menit itu mesti orangnya itu bertambah 8. Sekarang sampai 64 tuh menit ke berapa? Kayak gitu kan. Nah, ini udah dijelaskan semuanya. Sampai ketemunya di menit 08.35 gitu. Ini sebenarnya sudah ada di situ dan sudah sangat jelas kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi yang ke nih 1.5. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, kita tadi sudah saya jelaskan ya bilangan genap itu yang seperti apa kan. Nah, coba kita urut nih dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu kan bilangan genap yang paling kecil itu kan 2 ya. 3 bilangan genap berurutan. Berarti kita ambil yang paling kecil itu 2. Setelah 2 itu kan bilangan genap setelah 2 itu kan 4. Setelah 4, 6. Sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12. Oke, sekarang bukan kan? Ini kan yang dicari adalah 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Ini kan 12, berarti bukan 60 kan? Nah, sekarang yang lain. Tambah lagi. 4 coba. 4, 6 ya, bilangan 4. Terus bilangan genap selanjutnya itu kan berarti 6. Kemudian 8. Nah, ini 18. Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya 6 ditambah 8 ditambah 10. Aduh, ini jaringannya sangat berpengaruh sih. Ya, sama dengan berapa ini? 24. Kita perhatikan ya. 12 ke 8 tuh bertambah berapa? Semuanya itu berpola ya. Pola itu seperti ini, harus mencari-cari. Jadi kita dilatih untuk peka terhadap sesuatu gitu ya. Terhadap sesuatu. Ini apa? Tambahnya berapa? 6. Ini tambahnya berapa? 6 juga. Gitu ya. Berarti ini pasti setelah ini tambahnya 6 juga nih. Sama dengan 30. Lagi tambahnya 6 juga. Setelah 30, 36. Tambahnya 6 lagi. 42 kan gitu ya. Wah, nggak muat nih. Tambahnya 6 lagi. Ya, 6. Setelah 42 itu berapa? 48. Tambahnya 6 lagi. 48, 50. 50.
4 ya. Terus tambahnya 6 lagi, 60. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan 2, ini 4, ini 6. Pasti bawahnya adalah 8. Ini. Terus setelah itu 10. Kan pasti kacak 22 ya, selisihnya 22 kan. Terus ini 12. Setelah itu berapa? 14. Setelah 14, 16, 17, 18. Nah, ketemulah. Berarti adalah bilangan terkecilnya 18. Jadi bilangan ketiga bilangan itu berapa? 18, kemudian 20, kemudian 22. Ini 3 bilangan yang kalau dicumlahkan sama dengan 60. Itu caranya. Oke, jelas lah ya. Saya pikir udah lah, nggak terlalu ini banget lah. Insya Allah jelas. Oke. Semoga jelas. Oke. Selanjutnya lanjut lagi. Selanjutnya kita bahas ke ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Nah, ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, ini gimana caranya? Nah, sama ya, namanya pola. Kita harus menggali kira-kira dari situ, dari mana ya kita bisa dapat polanya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan banyak banget, 100 tuh banyak banget. Kita coba yang kecil dulu deh, 3 pangkat 1 dulu ya. Coba. 3 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 3 ya, 3 pangkat 1 itu sama aja 3 dikali, ya udah 3 tok gitu kan. Terus 3 pangkat 2 sama saja 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama saja 3 kali 3 kali 3 gitu kan. Tulis deh, 3 kali 3 dikali 3 sama dengan, ini bukan 9 tapi 27. Ada yang salah kadang. 3 pangkat 4. Berarti 3-nya ada 4 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. 3 pangkat 5. 3-nya ada 5. Banyak banget. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2, 4, 3. Nah, perhatikan baik-baik belakangnya nih. 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan dikalikan 3, 9, 12, 1, 7, 2, 9. Perhatikan baik-baik belakangnya. Yang dicarikan angka satuan ya. Angka satuan itu angka yang paling belakang. Kayak gitu. Ini 3, ini 9, ini 7. Terus ini 1, ini 3, ini 9. Polanya kelihatan nggak? 3, 9, 7, 1. 3, 9. Pasti setelah itu adalah 7. Setelah itu adalah lagi 1. 3, 9, 7, 1. Ya kan? Setelah itu nanti balik lagi. Ini bilang pola pertama. 3 pangkat 1 gitu kan. 3 pangkat 2. 3 pangkat 3. 3 pangkat 4. Nanti pangkat 5 balik lagi. 3 pangkat 5 dan seterusnya. Berarti setiap 4 sepaket ini ya. 4 itu balik lagi. 4 balik lagi, 4 balik lagi. Nah, masalahnya sekarang ini di sini adalah 100. 100 itu ada berapa empatan ya? Bisa nggak 100 dibagi 4? Nah, kita lihatnya gitu. Misalnya di sini 5 ya, kita ambil 5 ya. Ini ya. Kenapa 5 itu 3? Kalau 3 pangkat 5 itu kan satuannya 3 ya. Terus kemudian kalau 3 pangkat 6 itu satuannya adalah 9. Dari mana sih? Karena 5 itu sama dengan 4 ditambah 1. 6 itu sama dengan 4 ditambah 2. Artinya 5 ini adalah bilangan yang kalau dibagi 4 itu sisanya 1. 6 itu adalah bilangan yang kalau dibagi 4 itu sisanya 2.
Berarti kalau di sini 100 ya, kalau di sini 100, kira-kira 100 dibagi 4 itu sisa berapa? Kita hitung. 100 dibagi 4 sama dengan 2, kemudian 8, ya kan? 2 kali 4 kan 8. Terus dikurangi 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Dikurangi lagi sama dengan 0. Berarti sisanya berapa? 0. Kalau nggak bersisa berarti ikut yang mana? 3, 9, 7, apa 1? Ikutnya adalah yang 1. Kalau ini sisa 1, ini sisa 2, sisa 3, sisa 0. Ya, karena bilangan itu bisa dibagi 4, pasti sisanya 0. Sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 0. Kayak gitu. Jadi bilangan 3 pangkat 100 itu satuannya adalah 1. Kayak gitu. Ini pernah keluar juga di ujian nasional kayak gitu. Mungkin seperti itu saja anak-anak semuanya. Kita juga karena terbatas oleh waktu ya, jadi kita juga membatasi. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan berikan feedback ya berupa soal. Silahkan nanti dikerjakan di Google Classroom ya. Kami akan berikan di Google. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.